Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6296. Di Istana Surgawi Berbulu. Ketika Kaisar Chu memblokir gambar-gambar di kuil, perhatian semua orang terfokus pada Lin Bai dan Chu Tinghan. Aku melihat Lin Bai menggendong Chu Tinghan sambil terus bolak-balik melalui lorong bawah tanah, lalu tiba-tiba berhenti, menusuk dinding dengan 4 pedang terbang, dan masuk. Segera setelah itu, dia meletakkan Chu Tinghan di tanah, dan langsung duduk bersila dan mulai menekan racun. Ketika semua orang mengira Lin Bai akan mampu sepenuhnya menekan racun, Chu Tinghan perlahan berdiri dari tanah dan memeluk Lin Bai dari belakang. Lin Bai tiba-tiba membuka matanya seperti tungku yang menyala-nyala, memancarkan api hasrat. Semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi tanpa diduga pada saat ini, sebuah kekuatan terpancar dari Lin Bai, menyebabkan lingkaran proyeksi di sekitarnya berubah lagi, dan menghilang dari Yuhua Tiangong. Di Yuhua Tiangong, banyak pria kuat memalingkan muka, dan tak kuasa menahan tawa, beberapa merasa kasihan, sementara yang lain tersenyum masam. Kaisar Chu yang duduk di kursi naga mengerutkan kening, dan Nona Sensian yang duduk di bawahnya bangkit dengan marah, lalu berjalan keluar dari Yuhua Tiangong untuk mencari udara segar. Wajah Raja Liang tampak murung, awalnya ia menunjukkan kemarahan, lalu kelicikan muncul di matanya. Yuhua Tiangong terdiam sejenak. Situasi serupa dengan yang terjadi di lembah itu muncul lagi. Sepertinya Tuan Serigala benar-benar memiliki cara untuk mengisolasi lingkaran sihir. Selama Tuan Serigala tidak ingin kita melihat sesuatu, dia akan selalu menemukan cara untuk menghancurkan lingkaran sihir sehingga kita tidak dapat melihat apapun. Banyak orang telah menemukan bahwa setelah Lin Bai memasuki lembah itu, lingkaran sihir di lembah itu runtuh secara aneh, dan kemudian 7 anggota Shen Zonglian memasuki lembah itu. Ketika lingkaran sihir di lembah itu dipulihkan, Lin Bai telah pergi, dan 7 anggota Shen Shenzong telah menghilang tanpa jejak. Menghadapi suara banyak orang kuat di lapangan, Kaisar Chu tidak menjawab. Namun, semua orang tidak menganggapnya terlalu aneh, karena bukan hal yang tidak biasa bagi seorang seniman bela diri setingkat Lin Bai untuk memiliki beberapa harta karun yang dapat menghancurkan lingkaran sihir. Bukan hanya Lin Bai, tetapi banyak layar proyeksi yang muncul di dunia perburuan sekarang mengalami kerusakan satu demi satu. Dan yang lebih kebetulan lagi adalah, ketika kerusakan ini terjadi, seringkali ada 16 putra suci dan orang suci yang merupakan kekuatan paling kuat di dunia iblis. Ketika mereka menyelesaikan masalah di depan mereka, gambar akan dipulihkan secara aneh. Ini sangat aneh. Dunia pasir kuning, jauh di bawah tanah. Lin Bai perlahan terbangun dari tidurnya, dikelilingi kegelapan, ia tidak dapat melihat cahaya apapun. Ketika ia ingin bangun, ia menemukan tubuh hangat terbaring di pelukannya. Ia perlahan mengeluarkan batu bercahaya dan menerangi sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa Tuntian Daoyu telah menghancurkan lingkaran sihir di sekitar tempat ini, menyelimuti mereka berdua. Di bawah cahaya redup batu bercahaya, ia dapat dengan jelas melihat wanita yang terluka di pelukannya. Di kulitnya yang putih dan lembut, terdapat bekas luka akibat pedang dan beberapa bekas ciuman. Chu Tinghan. Lin Bai sangat terkejut ketika melihat wajahnya, dan kemudian ingatan di benaknya mulai muncul. Ya Tuhan! Lin Bai mendongak ke langit dan menghela napas tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Chu Tinghan terbangun dengan tenang, membuka matanya dan kebetulan melihat punggung Lin Bai. Ia segera tampak mengingat sesuatu, dan tanpa sadar melihat tubuhnya. Ia hanya menemukan bahwa ia tidak mengenakan sehelai rambut pun, tubuhnya terpampang sepenuhnya, dan masih ada beberapa bercak darah merah di antara kakinya yang seputih giok. Lin Bai, kau, Chu Tinghan sangat marah. Lin Bai sudah tahu bahwa Chu Tinghan telah bangun. Meskipun merasa tak berdaya, hal ini sudah terjadi. Ia tetap tenang dan mengenakan pakaiannya. Kita semua diracuni. Bukan aku yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Chu Tinghan mengingat dengan saksama, dan tahu apa yang dikatakan Lin Bai itu benar, bukan hanya mereka semua diracuni, tetapi dialah yang merangkak mendekati Lin Bai atas inisiatifnya sendiri. Saat itu, Lin Bai sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan racun di tubuhnya. Dialah yang memeluk Lin Bai dari belakang, dan dialah yang menggoda Lin Bai, yang menyebabkan racun di tubuh Lin Bai meledak sepenuhnya. Memikirkan adegan ini, Chu Tinghan tersipu malu, mengetahui bahwa mereka berdua telah diracuni. Itu tak terhindarkan, dan dia melakukan kesalahan atas inisiatifnya sendiri, jadi tidak baik menyalahkan Lin Bai. Terlebih lagi, pikiran Chu Tinghan tiba-tiba berubah. Dia menatap pria di depannya lagi. Setelah menahan amarahnya, dia berpikir sejenak. Mungkin ini bukan hal yang buruk. Dia menatap lurus ke punggung Lin Bai. Dia adalah putra suci Sekte Tianshui, Markis Serigala Negara Chu,
pemilik fase tertinggi, dan dia memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Raja Liang selalu ingin memenangkan hati Lin Bai dalam mimpinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Apa yang terjadi hari ini, meskipun mereka berdua dipaksa untuk melakukannya, itu adalah fakta yang terjadi. Meskipun Lin Bai memiliki kontrak pernikahan dengan Nona Sensian, mereka pada akhirnya tidak menikah. Sekarang setelah ini terjadi, dia bisa menggunakannya untuk memaksa Kaisar Chu untuk membatalkan pertunangan antara Lin Bai dan Nona Sensian dan membuat kontrak pernikahan untuknya. Dengan cara ini, hal itu dapat dianggap sebagai upaya resmi untuk menarik Lin Bai ke Liang Wangfu. Pikiran Chu Tinghan dipenuhi berbagai macam pikiran, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Seluruh masalah ini sangat menguntungkan Istana Liang, tetapi hanya dia yang dirugikan. Chu Tinghan perlahan mengambil pakaian di tanah dan memakainya, lalu berkata dengan suara rendah, "Jadi, semua orang di Istana Yuhuatian melihatnya." Tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil mendongak, tirai cahaya hitam menyelimuti tempat itu. Sebelum Lin Bai kehilangan akal sehatnya, dia telah menyebarkan domain Dao Tuntian dan menghancurkan lingkaran sihir di sini, dan para prajurit di Yuhuatiangong tidak dapat melihat gambaran tempat ini. Chu Tinghan juga memperhatikan perbedaan di sekitarnya, ada daya hisap samar yang mengelilinginya, daya hisap ini sangat menakutkan, tetapi tidak melukainya. Ini, kekuatan melahap. Sebagai putri sulung dari kediaman Pangeran Liang, Chu Tinghan pasti mengetahui keberadaan kekuatan melahap dalam kitab-kitab kuno meskipun dia belum pernah melihat kekuatan melahap yang sebenarnya. Kau anggota klan Tuntian. Chu Tinghan menatap Lin Bai dengan terkejut. Lin Bai mengabaikannya, tetapi berkata dingin, kau akan menarik kembali kekuatan tempat ini. Jika kau belum mengenakan pakaianmu, tubuhmu akan terlihat oleh seluruh dunia iblis. Wajah Chu Tinghan sedikit berubah, dan dia buru-buru mengenakan jubahnya dengan rapi. Lin Bai juga langsung menarik kembali kekuatan melahap ke dalam tubuhnya. Chu Tinghan menatap Lin Bai dengan terkejut, aku benar-benar tidak menyangka Tuan Serigala menyembunyikannya begitu dalam, tidak hanya memiliki aspek tertinggi dari pemiliknya, tetapi juga. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan menatap Chu Tinghan, aku menyarankan Putri Tinghan untuk berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya, dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara kita. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Lin Bai hendak berbalik dan pergi. Kau punya ide bagus. Chu Tinghan meraung, dan menyuruh Lin Bai berhenti. Kau pikir aku siapa, Chu Tinghan? Pelacur di rumah bordil. Kau pikir aku di mana? Kediaman Liang Wang, loteng Pavilion Yan. Chu Tinghan berjalan perlahan di depan Lin Bai, dengan senyum di bibirnya, aku ingin kau bertanggung jawab atas diriku. Lin Bai mengangkat alisnya, bagaimana kau bertanggung jawab? Chu Tinghan tersenyum dan berkata, nikahi aku. 6297. Aku ingin kau menikah denganku. Mustahil. Lin Bai dengan tegas menolak. Tuan Serigala, menikah denganku tidak akan merugikanmu. Chu Tinghan tertawa, aku adalah putri dari keluarga kerajaan-kerajaan Chu, dan raja serta putri terkuat di kerajaan Chu saat ini. Dari segi status, aku jauh lebih baik daripada Nona Sensian. Chu Tinghan tersenyum lagi, dari segi kecantikan, kurasa di wilayah negara Chu, aku bisa dianggap sebagai wanita tercantik di negeri dan kota ini. Jika kau menikah denganku, kau tidak hanya bisa mendapatkan raja terkuat Chu sebagai pendukung, tetapi kau juga bisa memeluk wanita cantik. Apa yang salah? Chu Tinghan menceritakan semua keuntungan menikah dengannya seperti sebuah harta karun. Tetapi di telinga Lin Bai, itu semua hanya tentang keuntungan. Sepertinya ini pernikahan politik yang bagus. Lin Bai mencibir dan balas mencibir. Pernikahan politik. Chu Tinghan menatap Lin Bai dan mencibir, Tuan Serigala, bukankah kau masih berpikir seperti anak kecil bahwa ada cinta di dunia ini? Hehehe. Setelah Chu Tinghan selesai berbicara, dia tak kuasa menahan tawa, pria dan wanita di dunia fana semuanya kelelahan dalam hidup mereka saat dewasa, dan cinta telah lama lenyap, dan dunia bela diri kita hanya akan lebih kejam daripada dunia fana. Di sini, hanya ada manfaat. Lin Bai menyipitkan mata padanya, menurutmu seperti apa dunia bela diri itu? Seperti apa? Chu Tinghan tidak mengerti arti kalimat ini, bukankah itu sama dengan apa yang dilihatnya di depannya? Menurutku, dunia bela diri adalah dunia yang sangat ekstrim. Lin Bai berkata dengan ringan, di sini ada kepentingan yang paling ekstrim, di sini ada 10.000 ras yang paling ekstrim, di sini ada manusia yang paling ekstrim. Tentu saja, ada pikiran jahat yang paling ekstrim di dunia ini, dan tentu saja ada juga pikiran baik yang paling ekstrim. Ada kebencian yang paling ekstrim di dunia ini, dan tentu saja ada kebaikan yang paling ekstrim. Dunia ini memiliki kepentingan yang paling ekstrim dan cinta yang paling ekstrim.
Kata-kata Lin Bai membuat Chu Tinghan termenung. Dia melanjutkan, setiap orang di dunia ini bekerja keras untuk diri mereka sendiri, dan setiap orang egois, tetapi saya juga telah melihat orang-orang yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk orang-orang biasa di dunia. Orang-orang di dunia ini hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, dan mereka dapat menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, tetapi ada juga orang-orang yang rela melepaskan kekuasaan di dunia demi kesetiaan. Dalam dunia seni bela diri, semua pendekar dapat mengandalkan latihan untuk meningkatkan kultivasi dan mendapatkan kekuatan. Justru karena kekuatan inilah dia akan terus mengembangkan dan memperbesar pikiran jahat di hati manusia, dan juga akan membuat pikiran baik di hati manusia terus tumbuh dan membesar. Petik 2. Inilah dunia ini. Kejahatan ekstrim, kebaikan ekstrim. Lin Bai melirik Chu Tinghan, tidak ingin terlibat lebih jauh dengannya, berbalik dan ingin pergi. Chu Tinghan terkejut oleh kata-kata Lin Bai sejenak, dan setelah berpikir sejenak, Lin Bai sudah pergi, dan dia buru-buru mengikutinya. Untuk apa kau masih mengikutiku? Lin Bai mengerutkan kening. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, dan aku tidak ingin mengerti. Chu Tinghan mengangkat alisnya, kau memiliki pandanganmu sendiri tentang dunia ini, dan aku memiliki pandanganku sendiri tentang dunia ini, karena perbedaan pendapat kita membuat dunia ini begitu indah. Bagaimanapun, aku yakin. Kau harus menikah denganku. Chu Tinghan berkata dengan penuh kemenangan kepada Lin Bai. Orang gila. Lin Bai menatapnya dengan marah, dan tidak ingin mempedulikannya lagi, jadi dia berjalan lurus ke depan dan kembali ke lorong. Lin Bai juga bergumul dalam hatinya. Masalah ini sudah terjadi, dan itu adalah akhir yang tak dapat diubah. Dia benar-benar ingin memberi penjelasan kepada Chu Tinghan. Tetapi Lin Bai masih belum mampu memberikan penjelasan ini. Lin Bai adalah bangsawan serigala dari negara Chu dan orang kepercayaan yang mulia Raja Chen, dan sekarang keluarga kerajaan negara Chu juga sangat optimis terhadapnya. Dan Chu Tinghan adalah putri dari keluarga Pangeran Liang. Seluruh negara Chu tahu bahwa Raja Liang berniat memberontak, tetapi dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Jika Lin Bai memberi penjelasan kepada Chu Tinghan, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Yang Mulia Raja Chen? Jika dia tidak memberikan penjelasan, perilaku Lin Bai akan seperti bajingan yang tidak mengenali orang ketika dia memakai celananya, yang membuat Lin Bai merasa sangat tidak nyaman. Lin Bai berjalan keluar dari lorong, melirik ke kiri dan ke kanan, dan setelah menentukan arah, menginjak pedang terbang dan berpacu menuju salah satu ujung. Chu Tinghan juga menggunakan kemampuan tubuhnya untuk segera mengikuti. Namun kecepatan Lin Bai semakin cepat. Chu Tinghan sudah terluka dan sama sekali tidak bisa mengejar Lin Bai, tetapi dia tidak berteriak untuk menghentikan Lin Bai. Ikuti jejak Lin Bai. Lin Bai awalnya tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia dan Chu Tinghan adalah satu-satunya orang di lorong ini, dan pikiran spiritualnya tetap kacau, dan dia dapat dengan jelas mendengar detak jantung dan napas lemah Chu Tinghan. Dia merasa bahwa Chu Tinghan semakin lemah, tetapi dia tidak memperlambat laju kendaraannya, jelas untuk tetap sejajar dengannya. Mengapa? Lin Bai menghela napas sedih, perlahan menghentikan pedang terbangnya, berdiri di lorong gelap dan melihat ke belakang, Chu Tinghan mengejarnya dengan tergesa-gesa. Saat ini, wajahnya pucat, berkeringat deras, matanya kabur, dan dia menatap Lin Bai dengan sedikit kesal. Kenapa kau terluka parah? Lin Bai tidak mengerti, di mana adik-adikmu yang datang ke dunia perburuan bersamamu? Dan bagaimana dengan pengawalmu? Kenapa kau sendirian di sini? Chu Tinghan tiba-tiba menjadi sombong, aku ingin kau yang mengurusnya. Lupakan saja, Lin Bai tidak terbiasa dengannya, dan langsung terbang ke depan. Hei, Chu Tinghan melihat Lin Bai pergi lagi, alis dan matanya langsung marah, dan dia buru-buru menggunakan kemampuan tubuhnya untuk mengejar lagi. Tapi kali ini Lin Bai jelas memperlambat langkahnya, membiarkan Chu Tinghan mengikutinya. Lin Bai berada di depan, dan Chu Tinghan mengikutinya sejauh 100 meter. Chu Tinghan menatap punggung Lin Bai, menggertakkan giginya karena benci, dan akhirnya berkata dengan pasrah, setelah kita memasuki dunia perburuan, kita bertindak terpisah, dan aku tidak bersama mereka. Lagi pula, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan adik-adikku. Aku juga tidak suka tinggal bersama mereka. Lin Bai tidak menoleh, dan menjawab dengan ringan, di mana pengawalmu? Apakah kau tidak membawa pengawal? Aku tidak percaya Pangeran Liang tidak mengatur beberapa pengawal untukmu. Chu Tinghan berkata, mereka semua sudah mati. Mati. Lin Bai sedikit terkejut. Pengawal yang diatur oleh Istana Pangeran Liang, terutama pengawal yang menemani Chu Tinghan memasuki dunia perburuan untuk berburu, pasti bukan orang biasa, bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Suara Chu Tinghan berubah acuh tak acuh, aku dibunuh oleh seorang pendekar dari Sekte Pemurnian Jiwa Utara.
Sebelum aku memasuki dunia pasir kuning ini, aku bertemu dengan putra suci dari Sekte Pemurnian Jiwa Utara. Kau juga tahu bahwa para pendekar dari wilayah utara melihat bahwa para pendekar dari wilayah timur tidak memiliki hal baik untuk dikatakan, dan mereka akan bertarung jika mereka tidak sepakat satu sama lain. Pengawalku dibunuh oleh putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, dan aku juga terluka parah. Aku harus melarikan diri dengan harta penyelamat nyawa yang diberikan ayahku, tetapi aku berlari ke dunia pasir kuning ini dalam keadaan panik. Tempat apa sebenarnya ini? Chu Tinghan bertanya kepada Lin Bai. Kau bertanya padaku. Aku masih ingin bertanya padamu. Lin Bai tersenyum kecut dari lubuk hatinya. 6298. Tempat apa ini sebenarnya? Chu Tinghan mengikuti Lin Bai dan bertanya dengan penasaran. Kau bertanya padaku. Aku masih ingin bertanya padamu. Lin Bai bertanya, kau adalah putri keluarga kerajaan, jadi kau pasti lebih familiar dengan dunia perburuan daripada aku. Apa kau tidak tahu di mana tempat ini? Chu Tinghan menggelengkan kepalanya tanpa suara, meskipun aku putri keluarga kerajaan, wilayah kekuasaan ayahku tidak berada di ibu kota kekaisaran, dan wilayah negara Chu tidak damai selama beberapa tahun terakhir, jadi ayahku membawa kami kemana-mana untuk menumpas pemberontakan. Bisa dibilang sejak lahir, aku dibesarkan di lingkungan militer sepanjang tahun. Aku mungkin tidak sefamiliar ibu kota kekaisaran sepertimu. Sedangkan untuk urusan internal keluarga kerajaan, aku tahu sangat sedikit. Ini merepotkan. Dia tidak tahu. Lin Bai menghela napas dalam hati, awalnya ingin mengetahui asal-usul tempat ini dari Chu Tinghan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Kurasa kau tahu banyak tentang tempat ini, kalau tidak bagaimana kau bisa menemukan lorong bawah tanah di sini. Chu Tinghan memandang lorong-lorong gelap di sekitarnya dan bertanya kepada Lin Bai. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Lin Bai menceritakan apa yang telah ia temukan. Tempat ini penuh dengan pasir kuning, yang sangat aneh, dan siapapun yang tersesat di dalamnya akan kehilangan arah, tetapi aku menemukan banyak kota di atas pasir kuning. Kota-kota itu tidak ditelan oleh pasir kuning. Ini sangat aneh. Lagi pula, pasir kuning yang mengamuk di sini sangat menakutkan, tidak mungkin sebuah kota berdiri di atas pasir kuning. Jadi aku mencari di kota-kota ini, dan akhirnya menemukan sebuah kuil, dan kemudian menemukan lorong bawah tanah di dalam kuil. Chu Tinghan tiba-tiba menyadari, dan bertanya lagi, lalu kemana lorong-lorong bawah tanah ini mengarah? Aku harap itu mengarah ke jalan keluar, jika tidak, kita akan terjebak di dunia pasir kuning ini selamanya sampai perburuan selesai. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, membuka mata asurannya dan melihat ke depan, meskipun kita tidak tahu apakah lorong ini adalah arah jalan keluar, kita tampaknya telah mencapai ujung lorong. Chu Tinghan bergegas menyusul dan berdiri berdampingan dengan Lin Bai. Di depan mereka, cahaya lilin muncul. Bagian depan tidak lagi gelap, lampu minyak menyala di dinding batu lorong di kedua sisi, menerangi jalan ke depan, menuju kegelapan. Lin Bai tak kuasa meningkatkan kewaspadaannya, 4 pedang terbang melayang di sampingnya, dan perlahan berjalan maju. Chu Tinghan mengikuti Lin Bai selangkah demi selangkah, melewati lampu minyak di dinding batu, dia melihat lebih dekat, itu minyak Putri Duyung. Apa? Tanya Lin Bai dengan bingung. Chu Tinghan menunjuk minyak di dalam lampu minyak itu dan berkata, ini minyak Putri Duyung. Meskipun hanya mangkuk kecil, cukup untuk menyala selama 10.000 tahun. Ketika aku mengikuti ayahku ke makam kekaisaran untuk menghormati leluhurku, aku melihat benda ini di makam raja-raja keluarga kerajaan Chu. Chu Tinghan melihatnya dengan serius lagi, dan berkata, minyak ikan di lampu minyak ini penuh, yang berarti, seseorang baru saja mengganti minyak ikan di sini. Lin Bai mendongak dan melihat ujung lorong yang berkelap-kelip, sepertinya seseorang telah datang ke sini sebelum kita. Ayo, kita lihat. Chu Tinghan melihat bahwa minyak ikan baru saja diganti, yang cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang telah datang ke sini lebih dulu dari mereka, dan tampaknya sangat familiar dengan tempat ini, dan secara khusus mempersiapkan penggantian minyak ikan sebelumnya. Keduanya berjalan maju dengan hati-hati berdampingan, perlahan-lahan keluar dari lorong sempit, dan sebuah istana bawah tanah yang besar muncul di depan mereka. Istana ini tingginya sekitar 100 kaki dan lebarnya 1000 kaki, dan di tengahnya berdiri sebuah patung megah, yang di atasnya terukir gambar seorang wanita dengan sangat mengesankan. Permaisuri Huangsha. Lin Bai dan Chu Tinghan melihat patung itu dan menyebut nama patung itu serempak. Meskipun patung ini jauh lebih tinggi daripada patung-patung di kuil luar, ekspresinya sama dengan patung-patung di kuil luar. Itu adalah Permaisuri Huangsha yang diabadikan di kota Tutu ini. Ada lampu minyak di bagian depan, belakang, kiri, dan kanan patung Baizhang,
dan cahaya yang dipancarkan darinya saling memantul dengan patung tersebut, membuat patung itu sangat sakral. Periksa sekeliling secara terpisah untuk memastikan tidak ada bahaya. Chu Tinghan menunjukkan pengalamannya selama bertahun-tahun di militer dan memberi instruksi kepada Lin Bai. Lin Bai pun tidak membantahnya, karena ia memiliki ide yang sama dengan Lin Bai, yaitu pertama-tama memastikan tidak ada bahaya di sekitar. Setelah Lin Bai dan Chu Tinghan memeriksa dengan cermat, selain mereka berdua, tidak ada makhluk hidup atau dewa lain di sini. Akhirnya, beberapa lorong ditemukan, mengarah ke arah yang berbeda. Aku menemukan 9 lorong di sini, kata Lin Bai kepada Chu Tinghan. Aku juga menemukan Jiu Tiao di sini. Chu Tinghan kembali ke sisi Lin Bai setelah melakukan pemeriksaan, dan berbagi berita yang telah ia pelajari. Pada akhirnya, keduanya kembali ke patung itu. Chu Tinghan berkata, sepertinya satu-satunya hal yang perlu diperhatikan di sini adalah patung di depanmu. Siapa permaisuri Huangxia ini? Chu Tinghan bingung, mengapa ada patung dirinya di sini. Persembahan kurban adalah bentuk penghormatan dari yang lemah kepada yang kuat sepanjang tahun. Mereka mendirikan patung untuk yang kuat, menyembah mereka siang dan malam, dan melindungi yang kuat. Atau mendirikan tempat suci untuk leluhur dan berdoa memohon berkah dari leluhur. Dugaan Lin Bai sebelumnya, sangat mungkin bahwa prajurit wanita ini menumpas pemberontakan Huangxia di sini, jadi para prajurit di sini mendirikan patungnya untuk menakut-nakuti Huangxia. Tapi sekarang Lin Bai memiliki ide baru. Mengapa ada patungnya di bawah tanah? Lin Bai tidak mengerti. Jika dikatakan bahwa patung-patung dewa didirikan di kota untuk melindungi kota demi mendapatkan perlindungan dari Ratu Huangxia, lalu untuk apa patung dewa di bawah tanah itu digunakan untuk melindungi? Mungkinkah dugaanku sebelumnya sepenuhnya salah? Lin Bai mendongak ke patung di depannya, bukankah permaisuri Huangxia ini yang menekan Huangsa, tetapi Huangsa sendiri? Apa yang kau gumamkan? Chu Tinghan bertanya dengan penasaran ketika mendengar Lin Bai berbicara sendiri. Lin Bai menyampaikan semua dugaan sebelumnya, dan mengajukan sudut pandang baru. Jadi, menurut spekulasimu, permaisuri Huangxia ini adalah dewa jahat. Chu Tinghan merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Lin Bai melangkah beberapa langkah lebih dekat dan melihat patung itu dengan saksama, dibandingkan dengan patung-patung di kuil-kuil di kota, patung ini lebih nyata. Dana. Lin Bai menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya, dan menekan kaki di bagian bawah patung, dan segera merasakan nafas kehidupan. Dan, ia hidup. Lin Bai terkejut, dan buru-buru menghindar dan mundur. Chu Tinghan melihat Lin Bai mundur, dan segera mengikutinya. Saat mereka berdua mundur, patung yang tadinya berdiri diam tiba-tiba hidup, dan telapak tangan besar yang menutupi langit dan matahari menamparkan Lin Bai dan Chu Tinghan. Formasi pedang 4 gajah kehendak dewa. Lin Bai buru-buru menggerakkan formasi pedang untuk bertahan di depan, diikuti oleh tamparan telapak tangan besar, dan membuat Lin Bai terlempar. Tubuh Chu Tinghan sudah terluka, jadi dia menerima pukulan telapak tangan lagi, wajahnya pucat pasi, dan dia jatuh tersungkur di dinding dengan napas tersengal-sengal, terus-menerus memuntahkan darah dari mulutnya. 6299. Saat Lin Bai menyadari bahwa patung itu hidup, dia segera berbalik dan mundur, sementara Chu Tinghan melangkah mundur dan terlempar oleh patung itu. Krak, klik. Patung setinggi 100 kaki itu tiba-tiba hidup, dan persendian yang terbuat dari tanah liat di tubuhnya berputar, dan terdengar suara aneh yang menusuk telinga. Wajah patung itu masih tanpa ekspresi, dan wajah wanita itu tetap serius dan muram seperti biasanya, tetapi matanya bengkak dengan ekspresi aneh, menatap Lin Bai dengan dingin dan menghina. Seolah-olah dia menyalahkan Lin Bai dan Chu Tinghan, dua orang asing, karena menerobos masuk ke tempat ini dan mengganggu tidurnya. Setara dengan Daluo. Setelah kekuatan telapak tangan tadi, Lin Bai menilai bahwa kekuatan yang dimiliki patung ini hampir setara dengan level Daoguo. Setelah patung dewa itu menamparkan Lin Bai dan Chu Tinghan dengan satu telapak tangan, dia turun dari altar, berjalan kaku ke arah mereka. Setiap kali melangkah dan menginjak tanah, terdengar suara bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Sebuah telapak tangan menyapu udara, kekuatan dahsyatnya meniupkan angin yang memekakkan telinga, Lin Bai segera menghindar lagi, tetapi Chu Tinghan tidak mudah menghindar. Chu Tinghan sudah terluka, tetapi barusan dia terkena telapak tangan patung dewa itu lagi, dan lukanya semakin parah. Sekarang patung dewa itu menyerang lagi, dia sudah tidak berdaya untuk menangkis. Sungguh merepotkan. Melihat Chu Tinghan hampir mati di bawah telapak tangan patung dewa itu, Lin Bai segera berbalik dan melakukan teknik melarikan diri dari kekosongan dewa. Sosoknya muncul di depan Chu Tinghan seperti hantu, dan dia memeluknya lagi, yang merupakan kepergian yang aneh.
Patung dewa itu jatuh dengan satu telapak tangan dan menamparkan tanah, tetapi Lin Bai dan Chu Tinghan tidak terlihat dimanapun. Meskipun Lin Bai menyelamatkan nyawanya, Chu Tinghan masih merasa sedih dan marah ketika mendengar Lin Bai berkata, sungguh merepotkan. Kau tak ingin diselamatkan, jadi kau tak perlu. Bolehkah aku memohon agar kau menyelamatkanku? Chu Tinghan mengeluh tak puas dalam pelukan Lin Bai. Diam, Lin Bai berteriak marah, sambil menggunakan teknik pelarian Dewa Void untuk menghindari serangan patung dewa, dan mencari cara untuk menghancurkannya. Formasi pedang empat gajah kehendak surgawi. Pedang terbang menembus udara dan mengenai tubuh patung dewa, tetapi hanya menggores beberapa lapisan permukaan, dan sejumlah besar pasir dan kerikil terkelupas dari permukaan tubuh. Lin Bai memutar pedang terbang itu lagi, dan mengarahkannya ke celah yang baru saja dibuat, tetapi tanpa diduga, pedang terbang yang tajam itu menembus langsung tubuh patung tersebut. Tarik napas dari dada, hembuskan napas dari punggung. Namun demikian, itu sama sekali tidak menghentikan langkah patung itu, dan juga tidak menyebabkan luka apapun padanya. Pedang terbangmu terlalu lemah. Melihat pemandangan ini, Chu Tinghan tak kuasa mengeluh. Bukan pedang terbangku yang lemah, tapi benda ini terlalu aneh. Kata Lin Bai dingin. Jika itu patung dewa tanah liat biasa, Fei Jian bisa langsung menghancurkannya berkeping-keping. Tetapi ketika keempat pedang terbang menembus tubuh patung itu, Lin Bai jelas merasakan bahwa struktur dalam patung itu seperti baja, dan bahkan pedang terbang itu hanya meninggalkan lubang kecil di tubuhnya. Dan lubang kecil ini pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa ketika kaki patung itu menginjak tanah, pasir kuning meleleh ke telapak kakinya, dan luka di tubuhnya mulai sembuh. Abadi. Lin Bai menyipitkan matanya. Dia abadi. Mendengar suara Lin Bai, Chu Tinghan tiba-tiba menyadari bahwa patung di depannya memang memiliki kehidupan, tetapi dia berbeda dari kehidupan lainnya. Dia abadi. Para immortal adalah bentuk kehidupan yang sangat istimewa antara langit dan bumi. Mereka hampir mencapai titik keabadian abadi, dan kekuatan biasa sama sekali tidak dapat membunuh mereka. Selama tahun-tahun latihan Lin Bai, dia juga bertemu banyak immortal. Setiap kali bertemu, Lin Bai pusing. Mereka sangat mirip dengan jiwa bela diri iblis dari ras manusia. Setelah prajurit manusia membangkitkan jiwa bela diri mereka, jika mereka adalah jiwa bela diri iblis, mereka hampir memiliki kekuatan keabadian abadi. Kekuatan abadi yang dimiliki oleh ras alien lain disebut immortal oleh ras manusia. Singkatnya, jiwa bela diri iblis dari ras manusia dan para immortal dari ras alien sebenarnya adalah hal yang sama. Ini juga kebenaran yang baru dipahami Lin Bai setelah datang ke alam iblis. Tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usul immortal dan jiwa bela diri iblis. Sejauh ini, leluhur yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis dan dunia roh telah menyelidiki masalah ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mundur dulu. Jelas bukan pilihan bijak untuk melawan para immortal di sini. Lin Bai segera mengalihkan pandangannya ke 18 lubang di dinding sekitarnya. Baru saja Lin Bai menemukan 9 lubang, dan Chu Tinghan juga menemukan 9 lubang. Sekarang, perlu untuk menilai 18 pintu masuk dan mana yang merupakan jalan keluar dari tempat ini. Tetapi bagian dalam setiap lorong gelap dan suram, bahkan jika Anda menggunakan mata Dharma Asura, Anda tidak dapat melihat menembus kegelapan di dalamnya, dan Anda tidak dapat menilai di mana jalan di depan berada. Sekarang patung dewa itu menekan setiap langkah jalan, Lin Bai tidak punya waktu untuk menjelajah sendirian. Pilih salah satu. Lin Bai menggendong Chu Tinghan, menginjak pedang terbang, dan bergegas menuju pintu masuk salah satu gua. Namun, tepat ketika Lin Bai hendak menerobos masuk ke dalam gua, sejumlah besar pasir kuning menyembur keluar, menyapu ke arah Lin Bai. Lin Bai segera mundur, hampir tertutup pasir kuning. Setelah mundur 100 meter, Lin Bai menyadari bahwa ke-18 pintu masuk gua telah diblokir oleh pasir kuning, termasuk jalan yang mereka lalui. Kau tidak ingin kami pergi. Lin Bai menyipitkan matanya, dan ada niat membunuh di antara alisnya. Ketika patung itu diangkat dari tanah, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi pedang pasir kuning raksasa di telapak tangannya, dan menebas ke arah atas kepala Lin Bai. Lin Bai menghindarinya terlebih dahulu, dan menempatkan Chu Tinghan di sudut. Chu Tinghan buru-buru berkata kepada Lin Bai, aku terluka parah, jika terjadi perkelahian, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Lin Bai meletakkan Chu Tinghan, dan berjalan menuju patung di depannya tanpa ekspresi. Kami tidak bermaksud memasuki tempat ini, hanya mencari jalan keluar. Karena kau telah berulang kali menghalangi kami dan tidak mau kami mengerti, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam.
Abadi, Lin telah membunuh cukup banyak. Dengan lambaian tangan Lin Bai, pedang iblis muncul di telapak tangannya, dan energi pedang Qian yang melambung ke langit meledak dari tubuhnya, dan kekuatan pedang tajam terkondensasi di ruang ini. Patung di depannya masih tanpa ekspresi, tetapi tatapan jijik dan penghinaan muncul di sepasang bola mata tanah liatnya. Ia mengayunkan pedang pasir kuning raksasa dan menebas Lin Bai lagi. Kali ini, Lin Bai tidak menghindar. Pedang satu. Pedang iblis menebas ke atas, dan saat energi pedang tajam yang mengerikan bertabrakan dengan pedang pasir kuning raksasa, pedang pasir kuning raksasa tiba-tiba hancur, berubah menjadi pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Melihat pedang raksasa itu terpotong-potong, patung itu menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya yang terbuat dari tanah liat yang tidak berubah selama ribuan tahun, dan terhuyung mundur. Teknik pembunuh naga, mata Cutinghan melebar, dan dia berseru berulang kali. Dia tidak menyangka, sebagai anggota klan Tuntian, Lin Bai, selain memiliki penampilan tertinggi, juga telah berlatih keterampilan pembunuh naga legendaris yang khusus diciptakan untuk pasukan mayat hidup. 6300. Teknik pembunuh naga. Banyak pendekar kuat di Yuhua Tiangong berseru kaget ketika melihat kemampuan pedang Lin Bai. 3 pertempuran besar yang dialami dunia spiritual kuno, perang antara klan penelan dan klan dewa raksasa, perang antara ras manusia dan ras monster, dan perang antara ras manusia dan iblis. Di ketiga medan perang ini, kemampuan membunuh naga bersinar cemerlang. Namun sayangnya, setelah berakhirnya 3 pertempuran besar tersebut, kemampuan membunuh naga secara bertahap hilang di dunia iblis dan dunia spiritual karena berbagai alasan. Tapi mereka tidak menyangka akan melihat metode saluran ilahi zaman kuno di tangan Lin Bai hari ini. Sementara banyak pendekar di Yuhua Tiangong merasa senang dan terkejut, banyak juga yang menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Kemunculan tertinggi, kemampuan membunuh naga, teknik-teknik berharga penakluk dunia di zaman kuno ini muncul kembali di dunia satu demi satu. Mungkinkah ini pertanda bencana di dunia? Banyak tokoh kuat di Yuhua Tiangong merasakan firasat bahwa hujan gunung akan segera datang dan angin akan menerpa bangunan. Seperti penampakan tertinggi, seperti kemampuan membunuh naga, sekarang para pendekar iblis hanya dapat memahami hal-hal dalam kitab suci dan sejarah, tetapi mereka telah muncul di dunia satu demi satu. Terlebih lagi, barusan, mereka menyaksikan kelahiran kembali seekor phoenix, dan makhluk purba dari zaman kuno ini juga mulai pulih. Semua ini menunjukkan bahwa dunia tampaknya akan segera mengalami perubahan besar. Baik itu dunia iblis maupun dunia roh, telah terjadi perjuangan terbuka dan rahasia atau perang saudara selama bertahun-tahun ini, tetapi mereka selalu mempertahankan keadaan damai dalam skala besar. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk saling menghancurkan. Namun, makhluk dan harta karun yang ada di zaman kuno, seperti penampakan tertinggi, kemampuan membunuh naga, phoenix, klan naga, mulai muncul kembali di dunia. Semua ini tampaknya terjadi secara kebetulan, tetapi tampaknya didorong oleh tangan yang tak terlihat. Dunia spiritual kuno mengalami 3 pertempuran. Dalam pertempuran pertama, klan Dewa Raksasa mengalahkan klan Tuntian. Mereka mengklaim bahwa waktu tidak akan berhenti dan mereka memburu serta membunuh mereka tanpa henti. Hingga saat ini, pengepungan dan penindasan klan Dewa Raksasa terhadap klan Tuntian belum berakhir. Di medan perang kedua, perang antara umat manusia dan ras iblis menyebabkan dunia spiritual kuno runtuh, dan sebagian benua tenggelam ke dalam kehampaan, membentuk dunia iblis. Medan perang ketiga dapat dikatakan sebagai perang saudara umat manusia, pertempuran antara jalan kebenaran dan jalan kejahatan. Setelah pertempuran ini, dunia spiritual kuno runtuh lagi, dan bagian lain dari benua itu tenggelam ke dalam kehampaan, membentuk dunia iblis saat ini. Sepanjang 3 pertempuran ini, menjelang setiap pertempuran, ras alien yang tak terhitung jumlahnya akan terbangun, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, dan dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit kembali. Dan semua ini tampaknya terjadi lagi hari ini. Raungan. Jauh di dalam tanah, lengan patung itu terputus oleh pedang Lin Bai, dan berubah menjadi pasir kuning dan tersebar di ruang ini. Entah karena rasa sakit akibat patah lengan, atau ketakutan akan teknik pembunuh naga, terdengar jeritan melengking dari mulut dewa itu. Jeritan itu sangat aneh, dan bukan suara yang bisa berasal dari umat manusia. Teknik pembunuh naga sangat mematikan bagi makhluk abadi. Hanya satu tebasan pedang membuat patung itu mundur berulang kali. Lin Bai memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan menebas patung itu beberapa kali berturut-turut. Akhirnya, dengan suara, bang, tubuh patung itu terbelah, berubah menjadi pasir kuning tak berujung dan jatuh ke tanah, membentuk bukit kecil pasir kuning. Kemudian,
Tanah itu tampak hidup, dan pasir kuning di tanah perlahan-lahan menyatu dengannya, menghilang tanpa jejak. Seluruh ruang bawah tanah kembali tenang, dan patung itu runtuh, seolah-olah tidak pernah ada. Lin Bai menyaksikan tanpa daya saat pasir kuning perlahan-lahan meleleh ke dalam tanah dan menghilang ke ruang ini. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Patung itu sepertinya belum mati. Lin Bai menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara rendah, ini seperti mengatakan klon. Sekarang patung itu dibunuh olehku, tubuh utamanya telah mengambil alih klon. Patung itu hancur, dan pasir kuning jatuh ke tanah dan tersedot ke dalamnya. Ini jelas merupakan perasaan daur ulang, seperti anak hilang yang meninggalkan rumah dan kembali ke kampung halamannya. Hal ini membuat Lin Bai tak bisa menahan diri untuk tidak menduga hal yang mengerikan. Patung yang dia bunuh mungkin hanyalah klon, dan setelah dia mati, dia diintegrasikan kembali ke dalamnya oleh Huang Sa. Setelah semua pasir kuning menghilang, tiba-tiba ada kilatan cahaya di tanah, seolah-olah ada semacam kristal bercahaya. Kristal ini juga hampir meleleh ke dalam pasir kuning, tetapi tangan Lin Bai bergerak cepat, dan cahaya pedang menebas, menembakkan kristal itu ke tangannya. Kristal itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Tubuhnya berwarna kuning keruh, memancarkan cahaya samar, dan mengandung aura atribut bumi yang sangat murni. Chu Tinghan, yang duduk di pojok, tampak sangat terkejut. Patung itu adalah makhluk abadi, hampir memiliki kekuatan keabadian, tetapi menjadi begitu rapuh di hadapan teknik pembunuh naga. Ia takjub akan kekuatan teknik pembunuh naga dari lubuk hatinya. Tidak apa-apa. Lin Bai menghela napas lega setelah merapikan patung itu, berbalik dan berkata kepada Chu Tinghan, apakah lukamu baik-baik saja? Aku tidak bisa mati untuk saat ini, tetapi aku tidak punya banyak kekuatan lagi. Chu Tinghan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, matanya berbinar-binar penuh keserakahan. Apakah metode saluran ilahi yang kau gunakan barusan, teknik pembunuh naga? Lin Bai tidak mengakuinya atau menyangkalnya, tetapi bertanya sambil memegang pedang di tangannya, apa ini, apakah kau mengetahuinya? Chu Tinghan melihat pedang di tangan Lin Bai, menatapnya dengan serius, dan berseru, itu adalah jantung pegunungan. Jantung pegunungan, apa ini? Lin Bai sedikit bingung. Ini adalah harta karun dari zaman kuno, dan aku hanya pernah melihatnya di kitab-kitab klasik. Chu Tinghan perlahan menjelaskan, menurut legenda, setiap pegunungan di dunia spiritual pada zaman kuno mengandung jantung gunung, benda ini adalah langit dan bumi. Benda ini terbentuk dari kondensasi benda-benda spiritual atribut bumi paling murni di antara mereka. Jika tidak ada yang menggali benda ini dapat menyerap roh langit dan bumi untuk waktu yang lama, membuat gunung tersebut berkembang menjadi iblis. Kemudian, para tetua umat manusia menemukan kekuatan harta karun ini, sehingga mereka mencarinya jauh di dalam gunung, dan secara bertahap mengosongkan gunung satu persatu. Langit dan bumi telah kehilangan sejumlah besar jantung gunung, sehingga banyak gunung telah kehilangan jiwanya, dan berubah menjadi tanah pegunungan tandus dan air jahat, dan surga bagi iblis. Chu Tinghan tidak banyak tahu tentang jantung pegunungan, dan Lin Bai tidak banyak mengerti. Namun ia memahami satu kalimat, benda ini mengandung aura atribut bumi yang sangat murni, yang dapat digunakan oleh Lin Bai untuk memurnikan harta karun. Bulu Phoenix, jantung gunung. Aku telah memperoleh benda spiritual api dan bumi. Lin Bai sedikit senang di dalam hatinya, ini satu langkah lebih dekat ke formasi pedang 5 elemen pembalik kekacauan. Di dunia perburuan ini benar-benar tanah harta karun. Banyak harta karun magis yang tidak dapat ditemukan di dunia luar memiliki jejak di sini. Tidak heran keluarga kerajaan sangat menghargai pemahaman. Lin Bai menyimpan jantung pegunungan, menoleh dan melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Kau belum menjawab pertanyaanku barusan. Chu Tinghan bertanya tanpa lelah, apakah kau baru saja menggunakan jurus pembunuh naga? Bisakah kau mengajariku? Tidak, Lin Bai langsung menolak. Tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Chu Tinghan mendengus marah, orang bilang suami istri Bai Yin menikah di malam hari, apakah kau binatang berdarah dingin? Lin Bai mengabaikan Chu Tinghan, langsung berjalan mendekat, dan menyingkirkan pasir kuning yang telah dibersihkan, lalu dengan hati-hati mengidentifikasi jalan ke depan, mencari jalan keluar dari tempat ini.